Sobat Kampus, tim liputan Dunia Kampus kali ini akan meliput ke Kota Raja, tepatnya di Universitas Kutai Kartanegara, berada di kawasan Jalan Gunung Kombeng, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh ya Sobat Kampus, sebenarnya ada 8 program studi di kampus ini, baik strata 1 maupun strata 2. Namun Dunia Kampus kali ini kita fokus pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki 2 program studi Teknologi Pendidikan dan program studi Bahasa Inggris. Hai sahabat kampus, kita berjumpa lagi di Dunia Kampus. Dan gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya? Harus dong, generasi penerus bangsa itu harus semangat pastinya. Nah sahabat kampus, saat ini emang sudah berada di Unikarta, Universitas Kutai Kartanegara. Dan pastinya bagaimana ya kegiatan perkuliahan yang berlangsung di universitas ini? Pasti kalian penasaran banget kan? Nah makanya kalau penasaran tetap terus saksikan Dunia Kampus. Langsung aja ya sahabat kampus, kita ke dalam dan ada apa yang di dalam sana. Sebagai salah satu universitas swasta di Kutai Kartanegara, di bawah kepemimpinan Bapak Suid Saidi, FKIP terus berupaya untuk berbenah meningkatkan sarana dan prasarana maupun kualitas pendidikan. Hal ini terbukti FKIP meraih akreditasi B. Nah, Sobat Kampus, sebelum lebih jauh mengenal FKIP Unikarta, kita temui dekannya dulu yuk. Ya, let's join us. Nah, ini di FKIP Unikarta nih Pak ya? Ya. Ada 2 program studi nih ya kan Pak ya? Ya. Ada S1 Pendidikan Bahasa Inggris sama Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh iya. Pastinya ini saya pengen tahu, dan juga ini sahabat kampus juga pengen lebih tahu banyak banget bagaimana untuk program studi perkuliahan yang ada di FKIP Unikarta ini ya Pak ya. Nah Sobat Kampus, pastinya saya sudah bersama Bapak Suid Saidi, tentunya dekan dari FKIP Unikarta ini. Kalian pasti pengen tahu kan bagaimana sebagai kegiatan perkuliahan yang berlangsung di FKIP Unikarta ini. Nah Bapak bisa sedikit kita jelaskan nih Pak untuk sahabat kampus, untuk program studi di sini seperti apa Pak? Kalau kita masalah perkuliahan itu kita tetap dari pagi jam 7.30 sampai jam 4. Malam kami tidak ada perkuliahan, baik itu reguler maupun kelas khusus. Kenapa semua difokuskan di pagi hari, di malam hari tidak ada? Malam hari kita mempertimbangkan resiko karena mahasiswa kami ada relatif jauh-jauh dari ini ya, dari luar Tebu, bahkan ada dari Jahap gitu. Kalau kita laksanakan malam, khawatir situasi sekarang seperti apa kan, kita menjaga kemungkinan hal-hal yang akan terjadi. Jadi kami laksanakan dari pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ya Pak ya. Oke, jadi keselamatan mahasiswa lebih diutamakan juga ya Pak ya. Iya. Kemudian bagaimana dengan SDM dari dosen yang ada di sini? SDM alhamdulillah untuk FKIP ada dosen FKIP itu ada 11 yang mengikuti program S3 doktor. Saat ini 5 orang sudah jadi doktor dan semua mengambil konsentrasi manajemen pendidikan. Jadi tinggal ada 6 doktor yang masih proses penyelesaian ke S3. Mereka kami beri kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga nanti ya harapan kami juga dengan program doktor tadi, beliau-beliau yang sudah doktor itu mampu melakukan refleksi di dalam membangun mindset pendidikan dan juga lebih setia terhadap kebenaran atau integritasnya lebih naik dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kualitas ke mahasiswa juga lebih bagus. Lebih bagus ya. Dan juga ini terbukti ya untuk S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S1 Teknologi Pendidikan, ini sahabat kampus sudah akreditasinya B ya Pak ya? Alhamdulillah dua-duanya kami baik pendidikan bahasa Inggris maupun teknologi pendidikan itu akreditasinya B semua. Dan kami sudah melaksanakan pengembangan prodi dengan membuka PAUD, pendidikan anak usia dini, program S1.
dan verifikasi data di Kemendikbud sudah disetujui, tinggal melengkapi beberapa dokumen baru SK dikeluarkan. Untuk visinya ini, pencapaian visinya sudah sejauh mana dan harapannya itu seperti apa di FKIP Unikarta ini, Pak? Ya, kalau bicara visi misi ada yang sudah tercapai, tapi kami dari pihak pengelola fakultas belum puas terhadap capaian visi misi itu. Kami masih ada yang kami programkan ke depan, seperti lulusan dari teknologi pendidikan itu bagaimana bisa diserap lapangan kerja. Iya, jadi siap terjun langsung ke masyarakat ya, Pak Siap, ya? siap. Iya. Baik, Bapak Sweet, saya pengen jalan-jalan ke sana, Bapak. Kita bisa lihat-lihat sana untuk aktivitas lainnya yang ada di FKIP Unikarta ini. Silakan. Oke, Pak. Mewujudkan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan berkualitas, unggul dan mandiri dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam masyarakat untuk menyiapkan sarjana yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berwirausaha merupakan visi dari fakultas ini. Untuk mewujudkan visi tersebut, sangat didukung tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman dengan strata 2, 3, dan guru besar. Bahasa yang diucapkan. The second is written atau bahasa yang ditulis. And the third is time. Dengan adanya tenaga pengajar yang berpengalaman, setidaknya misi dari fakultas dapat dijalankan dengan baik. Saya nggak ngomong apa-apa, saya Oh ya Sobat Kampus, FKIP juga melengkapi beragam fasilitas selain ruang perkuliahan yang permanen. Fakultas ini juga dilengkapi dengan laboratorium bahasa yang dapat digunakan mahasiswa dan dosen pada kedua prodi yang ada. please open conversation. Disinilah para mahasiswa dapat lebih dalam memahami dan mempelajari sesuai dengan program studi yang dipilih. Question should be answered completely. That's right, that's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? Fine. Baik, semester 6 ya, semester 6 ya. Pada saat ini kita praktek mengajar, micro teaching ya. Sebagaimana yang sudah diatur kemarin, bahwasanya kalian bergiliran pada hari ini untuk Berbicara tentang FKIP pasti ada hubungannya dengan proses dan kegiatan mengajar di kelas. Artinya, meskipun mereka berpredikat sebagai mahasiswa, tapi mereka harus memahami bagaimana cara mengajar dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengajar di kelas, dan hal ini termasuk dalam kegiatan perkuliahan. dia Leli adalah seorang guru dan Anda semua menjadi siswa ya. Jadi terserah. Jadi bagaimana Leli pengelolaan kelasnya. Satu hal yang menjadi kebanggaan bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini, mereka selalu diundang untuk menjadi tenaga LO pada setiap kegiatan ERAU. Tuh, keren kan? Okay, today I want to share with you about reading. Reading is in bahasa is membaca, and untuk kita lebih tahu prosesnya, kita harus
mengalaminya. Jadi saya mau kalian satu persatu membaca teks yang udah saya siapkan ya, one by one. Reading comprehension is the process of extracting meaning from text. The goal of all reading instruction is ultimately targeted at helping a reader comprehend text. Next. Reading comprehension is also affected by the quality of the reading material. Some writers are better writers than others, and some writers produce more complex reading material than others. Okay, thank you. And now I want you to read one book, and you get resume for the book, and you maju, dan kamu harus maju dan untuk menceritakan kembali apa buku yang sudah kalian baca itu. Mengerti? Oke, stop from now. Thank you. Suasana perkuliahan di kampus ini memang cukup nyaman dan dilaksanakan setiap pagi hingga siang hari. Bahkan tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga dilakukan di berbagai sudut kampus bila memang dibutuhkan untuk pertemuan perkuliahan yang lebih mendalam. Mahasiswa sekalian, pertemuan diskusi hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan apa yang Bapak tugaskan tadi dilengkapi dengan lebih baik lagi. Permisi Pak semuanya. Oh, Baru silakan, gabung nih. silakan. Iya. Wah, lagi asik. Ngobrolin apa sih nih Pak? Ini kita ini mengadakan diskusi. Jadi program pembelajaran itu kan kalau mahasiswa selalu di kelas ini kadang merasa jenuh. Kemudian ini salah satu pengembangan kurikulum juga, karena di Tunjang ada fasilitas gazebo ini kita manfaatkan untuk itu. Dan hasilnya insya Allah mereka lebih fresh, lebih semangat untuk ikut sama. Ini kebetulan jumlahnya ada beberapa masih ada tugas gitu. Nah, gitu. Biasanya lebih banyak dari ini mahasiswanya ya Pak ya? Oke. Jadi ini untuk share di tempat atau di gazebo seperti ini memberikan semangat juga buat mereka gitu ya Pak ya? Betul, menurut semangat itu. Lalu yang lain juga untuk berani berbicara di publik gitu, karena di kelas itu kan ruangannya terlalu sempit. Kalau di sini kan di ruang lebih luas, mereka wawasannya juga nambah. Saya mau tanya langsung ke mahasiswanya Pak. Silakan. Benar nggak sih kalian merasa lebih refresh, lebih enak, lebih enjoy pada saat diskusi di tempat seperti ini? Ya betul. Ya betul. Alasannya mungkin salah satu. Info ya Pak ya. Ya pandangannya hijau-hijau kan fresh, kelihatannya seger. Enak ya. Oke daripada deh. di dalam kelas itu terasa kayak gerah gitu. Oke, mungkin perwakilan yang ceweknya nih ya, yang sebelah Bapak. Gimana nih perasaannya? Tentunya bisa share bareng sama teman-teman kamu di sini, terus langsung sama Bapak ya, langsung nih sama dosennya. Bisa lebih leluasa, fresh. Kalau misalkan di dalam kelas itu jenuh, sehingga pola pemikirannya kan akan berbeda juga. Mungkin karena bisa melihat pandangan yang hijau, bisa membuka pikiran yang baru. Nah, gitu jadi sahabat kampus, gimana teman-teman di sini ternyata sangat menikmati sekali dengan pola ataupun metode perkuliahan yang dihadirkan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga sharing langsung dengan dosennya itu di area terbuka seperti ini. Jadi asik banget. Ya. Oke Bapak, saya mau jalan-jalan lagi Pak ya, mau lihat kegiatan yang ada di Unikarta ini. Tentunya masih kita di dunia kampus. Jangan kemana-mana ya. Sobat kampus, sekarang segenap perhatian kita alihkan pada kegiatan kesenian mahasiswa dalam bidang kesenian.
Nih, ternyata sebagian mahasiswa dapat menyalurkan bakat seni tarinya di kampus ini nih. Sobat kampus, bagi kamu yang rada bingung untuk menyalurkan minat dan bakat, jangan ragu. Karena kalau di kampus ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa yang menjembatani mahasiswa dengan pihak kampus atau dosen. Nah, sahabat kampus, saat ini Emma sudah bersama Ketua BEM FKIP Unikarta, ada Aswin di sebelah Emma saat ini ya. Pastinya kalian pengen tahu kan gimana sih kegiatan BEM FKIP Unikarta. Nah, Aswin, gimana bisa dijelasin nih untuk sahabat-sahabat kampus kita untuk berbagai macam kegiatan, karena kamu di sini ketua gitu ya untuk FKIP Unikarta. Dalam pengurusan saya lebih ke kegiatan sosial daripada seremonial. Baru-baru ini kita melakukan BKM, Bakti Kerja Mahasiswa, yang dilaksanakan di Kahala. Itu kita ada yang namanya fishing praktis, observasi, dan juga kerja bakti, dan juga kita saling tukar pikiran dengan masyarakat di sana. Oh gitu. Nah, Aswin, sebenarnya minat bakat seperti apa sih yang kamu ketahui untuk teman-teman atau mahasiswa yang ada di sini gitu? Banyak teman-teman juga ada yang main akustik, nari Dayak, dan juga bisa bikin film gitu, banyak. Dan juga main voli, main basket, dan lain-lain. Oh, jadi seni dan olahraga gitu ya, supaya teman-teman tersalurkan dengan adanya BEM FKIP. Nah, terus juga tadi Aswin mengatakan bahwasannya ada latihan kepemimpinan gitu ya? Iya. Itu maksudnya gimana? Sebelum kita memasuki untuk merekrut sebuah bidang-bidang, ketua-ketua bidang yang ada di BEM, kita melakukan yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan gitu. Jadi memang di situ kita terapkan bagaimana mereka-mereka ini bisa memimpin untuk teman-temannya atau diri sendiri. Oke, jadi jiwa pemberani dan kesatria itu memang harus ada dalam diri kamu begitu ya. Dan pastinya itu juga menginspirasi untuk teman-teman yang lain ya pastinya ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ini, kalau ngomongin tentang BEM, biasanya tuh ya tuh orangnya tuh ditakutin, terus kayaknya tuh gimana gitu. Gimana sih itu, Aswin? Ya enggak juga sih, kalau saya sih biasa aja. Pilihan biasanya nih, pilihan juga. Bahkan saya berharap tuh saya bisa lebih melayani mereka seperti itu ya. Apalagi dari anggota-anggota saya, ketika anggota saya mempunyai ide dan gagasan, saya harus menyetujui ataupun melakukan, membantu mereka. Karena bagi saya suksesnya agenda ataupun acara itu bukan masalah tentang jabatan, tapi gotong royongmu itu. Gotong royong, jadi itu memang benar-benar ditanamkan juga untuk mahasiswa yang lain gitu ya. Luar biasa banget. Thank you Aswin sudah berbagi informasinya, sukses jadi ketua BEM FKIP Unikarta. Dan kita jalan-jalan ke sana, mulai lagi kegiatan teman-teman kamu. Temenin aku ya? Oke. Fakultas ini mengedepankan budaya kerja yang jujur, kerja keras, transparan, tanggung jawab, dan bermoral. Semua elemen kampus harus menjunjung tinggi budaya tersebut.
Jadi kapan saja jika ingin berkonsultasi dengan dosen, khususnya nih yang sudah berkaitan dengan urusan skripsi, dapat berkonsultasi langsung sesuai dengan kesepakatan dengan menjunjung tinggi budaya kerja FKIP. Gubang tambangan membawa jukut nyaman dipanggang. Selain menjadi mahasiswa FKIP yang nantinya mereka menjadi guru di sekolah, otomatis mereka juga harus memiliki jiwa seni musik misalnya. Lagu sindiran, jangan heran, mendengar lagu ini, lagu mainan, lagu ini, lagu sindiran, hibur hati, dengar aku menyanyi. Wadak leh urang seberang. Selain pendidikan akademik yang dipelajari di kampus sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, para mahasiswa juga harus memiliki bakat seni sebagai bekal mereka ketika akan melakukan bakti kerja mahasiswa. Bunga melati harum baunya, setangkai kupu putih. Sobat kampus, liputan kita di FKIP Unikarta tanpa terasa sudah hampir berakhir. Itu artinya kami harus pamit. Ibu, terima kasih. Saya udah diperbolehkan untuk mengetahui kegiatan perkuliahan di sini. Bapak, terima kasih informasinya. Makasih Ibu ya semuanya. Makasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses juga ya untuk FKIP Unikarta. Saya mau pamit untuk teman-teman di rumah. Makasih Bu, permisi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sahabat kampus, tentunya udah selesai nih perjalanan tim Dunia Kampus hari ini di FKIP Unikarta. Dan semoga yang kami hadirkan untuk kalian ya sahabat kampus bisa terus meningkatkan semangat kalian untuk menyelesaikan kuliah kalian. Pastinya kan kalian menjadi generasi penerus bangsa yang sukses ke depannya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Dunia Kampus hanya di TVRI Kaltim. Saya Mas-Tari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kami dari mahasiswa bidik misi Universitas dan Ruang dan Ilmu Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara. Kami mengajak siswa dan siswi untuk berkuliah di Universitas Kutai Kartanegara yang terkhususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami tunggu kehadiran kalian.